Makan tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam. Ayo ngacung, siapa yang makan nasi wajib pakai kerupuk. Hihihi. Gak cuma rasanya yang gurih, fams, sensasi renyah saat makan kerupuk ternyata menjadi penyebab panganan ini digemari banyak orang. Menurut penelitian sih, suara yang renyah inilah yang bisa menambah kelezatan makanan. Meski hanya kerupuk, jangan anggap remeh, fams. Kerenyahan makanan khas Indonesia ini juga digemari masyarakat di beberapa negara Asia. Misalnya Tiongkok dan Korea. Buktinya aja, kedua negara itu pernah memesan kerupuk udang mencapai 950 ribu dolar Amerika atau lebih dari 12 miliar rupiah. Oh my wow! Di Indonesia, kerupuk banyak macamnya, fams. Salah satunya kerupuk kulit ikan dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tempat produksinya ada di Desa Ketanda, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang. Sejak 6 tahun yang lalu, pabrik ini sudah mengolah kulit ikan menjadi kerupuk yang endul, fams. Gak heran kalau peminatnya itu banyak banget. Dua jenis kulit ikan bisa diolah menjadi kerupuk, yaitu ikan buntel dan ikan remang-remang. Kedua ikan laut ini memang mudah dijumpai oleh nelayan di kawasan Brebes sampai Batang, Jawa Tengah. Umumnya, ikan buntel hanya diambil dagingnya dan diolah, sedangkan kulitnya yang tebal hanya dibuang begitu saja. Nah, disitulah timbul ide untuk membuat kerupuk kulit ikan, fams. Oh iya, ikan buntal atau ikan fugu dikenal sebagai ikan paling beracun dan mematikan di dunia. Di Jepang, ikan buntal juga diolah menjadi bahan makanan seperti sushi atau sashimi. Tapi, hanya restoran tertentu saja ya yang menyajikan menu ikan buntal. Selama pengolahannya benar, ikan buntal ini aman kok dikonsumsi. Racun ikan buntal terdapat pada bagian organ dalam tubuhnya. Jadi, fams, bagian ini harus dibuang dengan hati-hati agar bagian lain tidak terkontaminasi racun. Setelah dicuci bersih, kulit ikan langsung dijemur. Proses penjemuran ini masih tergantung cuaca. Saat matahari terik, penjemuran hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Kalau lagi mendung sih, bisa lebih, fams. Kulit ikan buntal dan ikan remang dipilih karena cocok diolah menjadi produk kering. Dalam sehari, produksi kerupuk ikan mencapai 5 kg. Kulit yang sudah kering ini kemudian digunting sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pada tahap ini, kulit yang sudah kering dibumbui, fams. Bumbunya terdiri dari bawang putih, ketumbar, jeruk purut, kencur, kunyit, jahe, dan garam. Aduk bumbu bersama potongan kerupuk agar meresap sempurna. Lalu jemur kembali kerupuk sampai teksturnya kering. Nah, waktunya goreng kerupuk kulit ikan sampai mekar. Untuk mengurangi kandungan minyak berlebih, kerupuk dimasukkan ke dalam mesin spinner lalu packing. Kerupuk kulit ikan ini bisa bertahan 3-4 bulan dalam suhu ruangan. Harganya murmer alias murah meriah, mulai dari Rp15.000 saja per bungkus. Masih membahas kerupuk nih, lihat proses pencetakan kerupuk ini nggak kalah unik dan menarik loh, fams. Adonan kerupuk dibentuk dengan cetakan kayu. Caranya mudah, tinggal tarik tuas sampai adonan keluar dan membentuk bulir panjang. Fams, adonan hasil pencetakan ini disebut plototan. Selama proses pencetakan, plototan harus dikipas-kipas biar nggak lengket. Lalu adonan dibentuk melingkar layaknya kerupuk mie yang sering kita jumpai di warung-warung. Selain kerupuk mie, ada proses pencetakan kerupuk yang menarik, fams. Kerupuk yang ini dibuat dengan cetakan berlubang, lalu tekan cetakan sampai adonan keluar. Jangan terlalu tebal ya, lalu potong adonan dengan senar. Tinggal tata di atas eplek atau tatakan. Unik ya? Begitulah, fams, proses mencetak kerupuk usek, khas dari daerah Batang, Jawa Tengah. Kalian bisa lihat produksinya di Desa Kabundelan, Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang. Setelah dicetak, adonan dikukus, fams. Dalam pembuatan kerupuk usek, peralatan yang dipakai sangat tradisional, tanpa bantuan mesin sama sekali. Kalau sudah tertata rapi, adonan kerupuk bisa dikukus selama 30 menit. Di Kabupaten Batang, kukusan ini disebut dengan langsengan. 1 kali pengukusan, langsengan bisa menampung ratusan eplek, fams. Bahan bakar yang dipakai dalam proses kukus adalah sekam padi. Sekam dianggap memiliki panas yang stabil dan nggak menghasilkan asap berlebih. Setelah matang, angkat adonan dan angin-anginkan, lalu jemur deh. Penjemuran kerupuk usek masih mengandalkan sinar matahari. Saat cuaca panas, hanya dibutuhkan 1 hari sampai kerupuk kering. Fams, penggorengan kerupuk usek menggunakan alat yang dimodifikasi dari drum. Alat ini disebut molen yang digerakkan dinamo listrik.
Setelah pasir dipanaskan, masukkan kerupuk dan masak sampai mengembang. Oh ya, pasir yang digunakan ini bukan pasir biasa, fams, tapi jenis pasir gunung atau pasir sungai yang telah disterilkan. Pasir ini digunakan juga karena tidak mudah menempel pada permukaan kerupuk. Kerupuk usek disebut rendah kolesterol karena proses penggorengan yang tidak menggunakan minyak. Bagi wisatawan, kerupuk ini dikenal dengan nama kerupuk miskin atau kerupuk melarat. Tapi warga di desa di Kabundelan lebih suka disebut dengan kerupuk usek, fams. Menurut mereka, nama kerupuk miskin atau melarat kurang pas disandang kerupuk ini karena biasa disantap oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat prosesnya yang dipanaskan dengan pasir, kerupuk usek bisa disebut juga dengan nama kerupuk tayamum, fams. Soal nama nggak usah diperdebatkan. Yang terpenting, kerupuk usek ini harus dilestarikan sebagai identitas turun-temurun kudapan dari Jawa Tengah. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Fams, proses pembuatan kerupuk diawali dengan membuat adonan terlebih dulu. Gak tanggung-tanggung, produksi kerupuk ini bisa menghabiskan 500 kg tepung tapioka dan melibatkan 15 pekerja dalam satu kali pembuatan. Siapkan tepung, kemudian siram dengan air panas. Sembari diaduk, campurkan bumbu yang sudah dilarutkan, fams. Aduk sampai adonan kerupuk berubah menjadi kalis. Peminat kerupuk ini lumayan banyak. Selain cemilan sehari-hari, kerupuk ini juga kerap hadir dalam berbagai acara, mulai dari perkawinan, pindah rumah, dan lainnya. Kerupuk usek siap dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk 1 kg kerupuk usek mentah dibanderol Rp12.000 saja. Kerupuk emang paling enak disantap sambil santai. Rasanya jelas gurih dan renyah, fams. Fams, kalian yang mau liburan dan seru-seruan bareng keluarga, coba deh mampir ke salah satu tempat wisata keluarga di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rimbunnya pohon pinus menjadi suguhan pemandangan di Dago Dream Park. Hawanya sejuk dan suasananya tenang, fams. Untuk wahana yang ada sudah disesuaikan dengan tingkatan usia dan keselamatannya, jadi makin tenang mainnya. Seperti wahana selfie bertema Aladdin Carpet ini. Pengunjung dapat berfoto ria seolah menaiki karpet terbang. Mau sewa kostumnya juga bisa, biar lebih menghayati. Unik ya? Hihihi. Biar hasilnya sempurna, pengelola wahana juga menyediakan tukang foto profesional termasuk hasil editannya. Pokoknya kalian sudah terima beres deh. Ada lagi nih yang gak kalah menantang, wahana sepeda terbang. Bikin adrenalin kalian melayang-layang. Sebelum naik, pasang dulu harness untuk pengamannya. Lanjut kayuh sepedanya sejauh 25 meter. Dijamin sensasinya beda dengan karpet terbang. Mumpung di Kota Kembang, sekalian mampir ke Grand Paradise Resort Lembang. Di sini pengunjung bisa menikmati hiburan bersama keluarga, fams. Dengan konsep Alice in Wonderland ini, bermain air jadi terasa menyenangkan. Main perosotan pun beragam, jadi nggak perlu rebutan. Kalau nggak mau basah-basahan, ada pelampung cantik dengan model unik, bisa jadi pilihan. Fasilitas relaksasi lainnya ada kolam air panas alias hot spring indoor, fams. Berendam dengan air panas bikin tubuh kita rileks dan melancarkan peredaran darah. Nggak hanya model jacuzzi untuk perorangan saja, kolam air panas untuk anak yang cukup luas pun juga ada. Gimana, fams? Segera siapin tanggal cutinya ya. Jangan lupa juga ongkosnya. Kalau mau makan nasi Padang dengan sensasi berbeda, langsung aja datang ke sini, fams. Lokasinya masih di Jakarta Selatan kok. Kalau umumnya dibungkus dengan daun pisang atau kertas nasi, di sini nasi Padang dibungkus dengan kulit tortilla, layaknya burrito, makanan khas Meksiko. Jadi nggak perlu takut tangan kotor pas makan, fams. Ide awalnya memang nggak lepas dari kegemaran pemilik kedai yang suka sekali makan burrito. Mereka berpikir gimana caranya nih bikin burrito dengan konsep kearifan lokal. Seiring berjalannya waktu, akhirnya muncul ide buat burrito dengan varian lauk yang Indonesia banget. Nggak cuma itu, inovasi ini memungkinkan kita makan nasi Padang kapan saja dan di mana saja. Keren nggak tuh? Bisa dibilang sama kayak kebab ya, fams. Kalau soal rasa, sama dengan nasi Padang pada umumnya. Hanya saja ada tambahan kulit tortilla yang crispy yang dipanggang dengan mentega. Duh, emang deh, nasi Padang nggak pernah salah. Nikmat sangat. Mendengar kata Padang, perut jadi berdendang, rasa hati ingin lidah bergoyang, menyantap rendang. Hihihi, kebayang dong nikmatnya kayak apa?
Rendang ternyata nggak cuma dibuat dari daging sapi atau daging ayam saja, tapi ada 25 jenis rendang yang bisa kalian ketahui loh. Tapi yang paling spesial adalah rendang yang mirip dengan bakso ini, fams. Meski terbuat dari daging sapi, rendang ini terbilang spesial. Rasanya lamak bana. Kenalin ya, ini namanya rendang tumbuk, fams. Penasaran? Kita intip aja yuk pembuatannya. Rendang tumbuk ini bahannya terdiri dari daging sapi, aneka rempah, dan bumbu halus khas rendang. Uniknya, rendang tumbuk terdapat tambahan dadiah alias yogurt khas Minang, serta gula merah untuk penambah kenikmatannya. Keistimewaan dari rendang tumbuk ini memakai daging sapi bagian paha atas tanpa lemak. Istilahnya dikenal dengan top side yang teksturnya keras dan susah hancur. Setelah dipotong-potong, daging sapi dihaluskan. Prosesnya bisa memakai alat yang lebih modern, seperti gilingan ini, fams. Kalau dulu sih, harus ditumbuk secara manual untuk bisa meluangkan tekstur daging sapi. Nah, proses satu ini disebut dengan rendang tumbuk. Fams, rendang ternyata sudah beberapa kali menyabet penghargaan. Pada tahun 2011 dan 2017, rendang pernah menjadi makanan paling enak di dunia, versi CNN Internasional. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat, rendang juga disebut sebagai the most balanced food. Gak heran kuliner ini bisa terkenal, bahkan banyak dicari oleh orang Korea, Malaysia, Singapura, Norwegia, sampai Dubai, fams. Keren deh. Oh iya, rendang termasuk masakan yang kaya rempah. Selain menambah kelezatan, rempah ini juga dipercaya bisa menghilangkan bau amis daging sapi yang menjadi bahan utamanya. Apalagi disantap saat pandemi melanda, kandungan rempahnya bisa menjaga daya tahan tubuh. Banyak yang mengira rendang tumbuk ini adalah rendang bakso, fams. Meski mirip, rendang tumbuk ini rasanya lebih nikmat karena nggak ada tambahan tepung sama sekali. Daging yang telah dibumbui dikepal sekuat tenaga agar tetap utuh. Kalau sudah siap, bikin deh bumbu rendangnya. Kemudian masak bumbu hingga matang, fams. Ini nih yang bikin rendang tumbuk jadi makin spesial. Adanya tambahan gula merah dan dadiah yang dibuat dari susu kerbau. Dijamin deh, rendang yang dihasilkan rasanya lebih otentik. Kemudian masak rendang dengan santan kelapa yang sudah tua. Bukan cuma nikmat, kelapa tua lebih banyak mengandung minyak yang membuat rasa rendang lebih gurih. Untuk menghasilkan rendang yang nikmat, api memasaknya tidak boleh terlalu besar, biar nggak gosong. Oh iya, fams, dulu rendang hanya disajikan khusus untuk kaum bangsawan saja. Rendang dianggap istimewa karena dalam pembuatannya butuh waktu 8 jam lamanya. Nama rendang ternyata berasal dari proses memasaknya, yaitu merandang atau memasak dengan waktu yang lama. Tahapan prosesnya dimulai dari gulai, kalio, sampai akhirnya menjadi rendang. Kalio adalah sebutan dari rendang setengah jadi. Warna santan berubah menjadi kecoklatan, teksturnya lengket dengan aroma karamel yang kuat. Proses ini sudah makan waktu 4 jam loh. Wah, masih butuh waktu 4 jam lagi untuk menjadi rendang, fams. Rendang kemasan sebaiknya dibuat dengan tekstur yang kering agar bisa awet hingga 3 bulan lamanya, meski tanpa pengawet buatan. Rendang yang sudah matang tinggal diangin-anginkan sebelum dikemas, fams. Nah, satu porsi rendang tumbuk kemasan beratnya kurang lebih 250 gram. Bisa loh dijadikan buah tangan. Cukup dengan 98.000 aja rendang tumbuk dengan rasa otentik bisa dibawa pulang. Mantap! Indonesia adalah negara yang kaya keragaman budaya dan kesenian. Kerajinan tangan Indonesia juga beragam dari berbagai wilayah. Masing-masing daerah punya keunikan tersendiri, fams. Misalnya, perak rumah gadang khas Minang ini. Cantik banget ya kalau dijadikan pajangan rumah kalian. Nggak cuma perhiasannya aja, perak ternyata juga bisa diolah menjadi kerajinan unik dengan harga yang fantastis. Bayangin aja, satu kerajinan perak ini bisa mencapai puluhan juta rupiah loh. Fams, kerajinan perak dari Sumatera Barat ini memiliki ciri khas. Terkesan sangat halus dengan warna menyerupai susu, jadi terlihat elegan dengan detail yang sangat rapi. Kerajinan perak ini bisa ditemukan di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam. Museum yang bernama Amai Setia ini menjual hasil kerja keras pengrajin di sekitarnya. Pengrajin perak Kabupaten Agam ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan terkenal sejak tahun 1911. Pembuatannya hampir sama dengan pembuatan emas, fans. Bahan baku perak harus dilebur dengan api mencapai suhu 1500 derajat Celcius.
Perak di sini dibuat dengan cara dan alat yang tradisional. Agar api yang disemburkan bisa mencapai tingkat yang pas, pengrajin menggunakan kompor pompa dengan bahan bakar bensin, fams. Proses peleburan ini memakan waktu sekitar 20 menit lamanya. Agar lebih cepat melebur, perak harus ditambahkan boraks sedikit demi sedikit. Setelah melebur, perak dibentuk menjadi batangan, fams. Untuk mencapai bentuk yang diinginkan, perak juga harus ditempa dan dipanaskan kembali secara berjuang. Kalau bentuknya sudah memanjang, perak dibuat menyerupai benang dengan sistem tarik. Fams, kerajinan perak sengaja dibuat lebih rumit dari emas. Harga emas yang cenderung lebih mahal daripada perak, makanya kerajinan emas hanya dibuat sederhana. Sedangkan perak yang harganya hanya berkisar ribuan rupiah per gram saja dibuat kerajinan cantik untuk menambah nilai jualnya. Kemudian benang perak dibentuk menjadi kerajinan yang diinginkan, fams, mulai dari cincin sampai rumah gadang yang besarnya mencapai 50 cm. Sayangnya kerajinan perak di sini tidak terlalu populer dibanding perak dari kota gede Yogyakarta. Penyebabnya kerajinan perak ini dulu hanya dilakukan oleh para lelaki saja, sedangkan perempuan hanya fokus menyulam. Penyebab lainnya, pengrajin di sini juga harus belajar sendiri untuk mencari trik membuat kerajinan perak, fams. Istilahnya, para orang tua mereka pelit ilmu agar tidak ada pesaing. Maklum aja sih, kerajinan perak saat itu dianggap sangat menguntungkan. Nah, hal inilah yang menyebabkan pengrajin perak di Kota Gadang jumlahnya menipis. Dari puluhan pengrajin, kini hanya tersisa kurang dari 7 orang saja. Ada yang unik dari kerajinan perak di Kota Gadang. Peraknya dicuci dengan buah lerak yang biasa untuk mencuci batik. Jika digosok dan terkena air, buah ini bisa mengeluarkan buih. Nggak cuma mencerahkan, buah lerak ini berfungsi untuk membersihkan kembali perhiasan perak yang sudah kusam. Tuh, hasilnya jadi cakep banget ya. Rancak Barang. Fams, nggak perlu sampai Bali kalau mau menikmati suasana camping ala Ubud yang sawahnya berundak-undak seperti ini. Di Banyuwangi juga ada loh salah satu destinasi wisata yang terhitung baru ini, bisa jadi referensi camping bareng keluarga dan sahabat. Eits, alat tempur untuk campingnya harus dipersiapkan matang-matang ya. Jaket dan kaos yang nyaman jadi barang wajib. Tempat baju kotor juga, sebaiknya peralatan mandi dibuat sekecil mungkin. Agar lebih hangat, boleh pakai flanel ya, fams. Jangan lupa hindari pakaian dengan bahan jeans, supaya nggak makin dingin. Kalau sudah siap, let's go! Terletak di Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, panorama khas pedesaan jadi konsep pilihan taman langit. Hamparan sawah terasering berpadu dengan pemandangan pegunungan Ijen, perasaan jadi tenang dan sejuk, fams. Karena suasananya yang syahdu banget, banyak dari pengunjung yang sengaja membawa sendiri tenda dan peralatan campingnya. Buat yang nggak punya tenda, tenang aja, fams, kalian bisa sewa di sini. Nggak mahal kok, hanya sekitar 20 hingga 50 ribuan, tergantung ukuran tenda yang diinginkan. Kalian bisa camping bareng dengan teman atau keluarga. Mantap! Kalau urusan toilet, tenang, fams, di sini sudah tersedia toilet untuk bersama. Kondisinya juga bersih kok. Fams, sensasi sejuk dengan udara segar bebas asap kendaraan menjadikan liburan semakin seru dan menyehatkan. Suasana hati yang tenang tanpa beban pikiran dijamin penat kalian bakal hilang sampai lupa akan cicilan. Ayo fams, segera agendakan liburan ya. Cemilan manis dari Bantul ini memiliki rasa yang manis dan gurih, namanya adrem. Jajanan ini paling enak dimakan selagi hangat. Cita rasa manis dan gurih pas untuk menemani saat santai bersama keluarga. Suasana hati jadi makin akrab. Dulu kudapan ini kerap tersaji dalam acara adat di Bandung. Seiring berjalannya waktu, jajanan ini juga mempunyai beberapa varian rasa loh. Misalnya, merah untuk rasa stroberi, kuning rasa nanas, sedangkan hijau untuk melon. Yang jelas, kudapan ini dominan rasanya manis, fams. Mau yang original atau kekinian, semuanya sama-sama enaknya. Zaman modern gini, mencari kudapan ini susah-susah gampang, fams. Biasanya dijual di pasar-pasar tradisional Yogyakarta, tapi kalian masih bisa kok mendapatkannya langsung di rumah produksi Mbak Tini, yang lokasinya ada di daerah Sanden, Bantul, Yogyakarta. Kalau mau bikin sendiri di rumah, kita bocorin cara bikinnya deh. Ini nih bahan yang digunakan untuk membuatnya. Ada tepung beras, kelapa parut, gula jawa, gula pasir, garam, dan terigu.
Rebus gula Jawa sampai cair ya, lalu campur gula pasir, parutan kelapa, dan garam. Aduk sampai mengental dan mendidih deh. Tinggal campur ke wadah berisi tepung beras. Aduk hingga rata dan dinginkan sesaat agar tekstur adonannya mengental. Selanjutnya, goreng adonannya deh. Cukup pakai sendok sayur atau sup saja. Kalau sudah setengah matang, bentuk dengan cara dijepit dengan bambu kayak gini nih. Kalau udah biasa gampang kok. Adonan kue yang berhasil tandanya tidak akan pecah waktu digoreng dan dijepit, fams. Jangan ragu untuk coba membuatnya di rumah ya. Gak kerasa, udah 30 menit kita menemani kalian. Kita masih punya banyak informasi unik dan menarik lain. Nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.